Abu Jahal. Itu pemuka Quraisy ya. Nah, yang kedua apa? Siapa? Akhnas. Yang ketiga Abu Sufyan. Ini ketiga yang suka ganggu Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia senang mendengarkan baca Qurannya Nabi Muhammad. Ketika Nabi baca Quran dalam rumahnya, 3 orang tersebut dia ke temboknya rumahnya Nabi. Dia dengarkan baca Qurannya Nabi Muhammad setiap hari. Ketika dia keluar dari tempat tersebut, dari rumah itu, dia berjumpa Abu Jahal, berjumpa Abu Sufyan dan Akhnas. Dia berkata, dari mana kamu? Saya habis. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, di malam yang penuh rahmat, kita berjumpa lagi selama sebulan Habib di Mekah, kemudian di Madinah. Habib doakan kalian semua dari Mekah di depan Ka'bah langsung, semua yang sering hadir pengajian ataupun tidak hadir pengajian, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, selalu istiqamah dalam pengajiannya, dan insya Allah berangkat umroh juga insya Allah. Ketahuilah, sangat luar biasa. Di samping saya yang hadir bersama kita, sahabat saya Habib Soleh bin Yahya Al-Habib. Mungkin dia baru datang atau sudah sering datang, atau saya tidak ada. Baru datang. Masya Allah, Subhanallah. Berarti ini termasuk panggilan semua, ya, panggilan untuk umroh. Amin. Luar biasa di kota Mekkatil Mukarramah. Kenapa saya katakan luar biasa? Tidak ada panggilan sama sekali, tidak ada niat sama sekali, tidak ada sama sekali. Cuma ini langsung panggilan. Tiba-tiba ditelepon untuk berangkat ke Mekah, ikut daurah taklim, ikut bersama anak-anak Jamiah University Ummul Qura yang terkenal di kota Mekah. Yang mana Ummul Qura itu pengajarnya langsung adalah orang-orang yang ada di Haramain. Haramain itu Mekah dan Madinah. Yang ajarkan tajwid, yang ajarkan makhrajul huruf, suara yang indah, semua. Nah, kita Indonesia ini, yang mana ketika kita berbicara tentang Al-Quran atau membaca isi Al-Quran, subhanallah, masih banyak yang salah. Bahkan internasional, bukan internasional, nasionalnya di Makassar, penghafal 30 juz masih salah bacaannya. Ini kita diuji loh sama orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Dan saya kaget, ini orang penghafal Quran, ini orang imam masjid, kok bisa salah? Banyak kesalahan yang diucapkan. Huruf kha, dal, zal, kacau. Karena Indonesia ini kalau baca Quran keluar dari hidup, kebanyakan itu yang salah. Harus dari bukan dari hidup. Ada bahasanya Indonesia Makassar, sango. Ya, kebanyakan sango. Nah itu, makanya banyak salahnya kita. Makanya yang tidak bisa, kalau baru menghafal Quran, baru baca Quran, jangan jadi imam. Karena kalau jadi imam, salah dong, dosa, membatalkan sholatnya jamaah. Jadi nggak boleh sembarang jadi imam. Syarat jadi imam apa? Harus hafal Quran juga, walaupun 1 juz. Itu syaratnya. Suara pak, ustadznya pak. Nah, syarat-syaratnya jadi imam. Dia baru hafal 3 lembar mau jadi imam, suaranya jelek. Itu baca Al-Quran itu indah. Kalau kita sering baca Quran, itu apa? Menenangkan jiwa seseorang. Kalau ada sumpah, baca Quran. Tidak ada lain obatnya. Ketika kita baca Quran, semua segala yang ada di bumi ini tidak ada manfaat. Tidak ada apa? Tidak ada nikmatan kecuali baca Quran. Seluruh sahabatnya Nabi Muhammad SAW setiap saat baca Quran, bahkan 30 juz dalam sholatnya, 1 rakaat 15 juz. Saking indahnya baca Quran. Abdullah bin Mas'ud kalau baca Al-Quran sampai Nabi tersenyum dan gembira melihat suara indahnya begitu luar biasa.
Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri ketika baca Quran di dalam kuburnya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Berapa kali hatam Quran? 50 kali hatam Quran di dalam kuburnya. Sahabat daripada murid daripada Habib Rahman Jufri berkata, ya wahai Habib, wahai guruku, kenapa engkau baca Al-Quran? Di dalam kuburmu ada apa? Biar dalam kuburku bercahaya di hadapan mendapatkan naungan Al-Quran. Nabi kalau baca Al-Quran itu indah. Wajahnya sudah indah, bentuknya sudah indah, suaranya indah. 3 pemuka Quraisy, yang benci Nabi Muhammad, yang suka ganggu Nabi Muhammad. Siapa dia? Yang pertama Abu Jahal, itu pemuka Quraisy ya. Nah, yang kedua apa? Siapa? Aknas. Yang ketiga Abu Sufyan. Ini ketiga yang suka ganggu Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia senang mendengarkan baca Qurannya Nabi Muhammad. Ketika Nabi baca Quran dalam rumahnya, 3 orang tersebut dia ke temboknya rumahnya Nabi, dia dengarkan baca Qurannya Nabi Muhammad setiap hari. Ketika dia keluar dari tempat tersebut, dari rumah itu, dia berjumpa Abu Jahal, berjumpa Abu Sufyan dan Aknas. Dia berkata, dari mana kamu? Saya habis dengar baca Quran. Padahal ini kafir, ini musuhnya Nabi SAW, tapi senang bacanya Nabi. Kalau begitu jangan yang hadir, besok jangan hadir, besok hadir lagi. Saking senangnya bacanya Nabi, tapi tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Ada 5 cara untuk mendapatkan suara-suara indah. Kalau kita baca Quran suaranya indah, pasti apa? Hah? Pasti hati apa? Khusyuk. Kalau kita dengarkan suara yang indah, pasti khusyuk. Seperti siapa? Sudais yang ada di kota Mekah. Enaknya kalau di Mekah itu Bismillahirrahmanirrahim. Biar berjam-jam di situ nggak apa-apa. Saking enaknya baca Qurannya. Sampai baca doa pun meneteskan air mata, seluruh menetes. Ketika sudah baca Quran. Tapi kalau yang baca Quran sumpah. Yang baca Quran juga, Masya Allah, suaranya jelek, mau jadi imam. Nah itu. Apa pertama? Mendapatkan khusyuk. Yang kedua, merasakan nikmat di dalam sholat. Makanya itu ada yang pingsan kadang-kadang dalam sholatnya. Kalau Habib Umar biasa jadi imam tarawih di pondok pesantren Darul Mustafa itu. Kalau jadi imam baca 2 juz, 20 rakaat, baca 2 juz. Itu bacaannya ketika dia baca, banyak murid-muridnya pingsan. Sakit apa? Khusyuk. Sakit menikmati suara-suara yang dikeluarkan dari mulutnya Habib Umar. Apalagi sudah mantap. Apalagi suaranya Habib Umar. Lebih mantap. Habib Umar hari ini mudah saja. Masya Allah. Sama-sama inti. Barang Makkah Madinah. Masya Allah. Yang ketiga, semakin senang mendengarkan bacaan Al-Quran, mau terus baca Quran. Habib Abdurrahman Sigab, mungkin nama Sani, itu kalau baca Quran di atas ontanya, tak pernah berhenti. Hatam kali berapa kali? 500 kali. Menghatamkan Al-Quran dalam baca Quran. 500 kali menghatam Quran dalam sehari, bukan dalam seminggu, dalam sehari. 500 kali. Jadi tiap hari baca Quran. Kita bisa begitu. Gosip yang banyak kita ini, gosip. Gosip tok. Yang keempat, mempermudah untuk berpikir. Mudah berpikir, buat cerna, mudah ini, mudah itu. Jadi makanya itu orang-orang suka mendengar baca Quran itu tenang hatinya, tentram jiwanya, bangga dalam kehidupannya. Dan juga dapat menghilangkan sumpah orang yang baca Quran. Jadi adik-adik yang suka ikut pengajian, ikut tahfidz Quran, mumpung masih kecil, hafalkan Quran itu. Jangan main. Di Hadramaut itu umur 9 tahun sudah hafal 15 juz. Nah, ente berapa umurnya? Berapa umurnya ini? Berapa ini yang besar-besar ini? Guru-guru tahfidz Quran. Berapa hafal Quran?
Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah itu. Jadi Al-Quran itu menenangkan jiwa, tentang bahagia, luar biasa. Tidak ada yang dapat mengalahkan nikmatnya ketika dia baca Quran. Bahkan dia lupa makan. Saking senangnya baca Quran. Rabi'atul Adawiyah kalau baca Al-Quran meneteskan air matanya seluruh jidar itu bahasa Arab. Jidar itu tembok. Setiap tembok-tembok itu getar ketika baca Qurannya. Luar biasa. Tuh, bagaimana orang-orang soleh, bagaimana Habib ini, bagaimana Habib itu. Semua orang-orang soleh ketika baca Quran tidak ada yang sumpah. Kita ini baru baca satu lembar, sumpah. Lebih baik main game. Lebih baik main baca Quran. Ngaji. Apa Quran masih muda ngapal? Mau kafe. Lebih nongkrong di kafe daripada ngaji. Ayo mengaji biar kau pintar, besar kau bisa dapat Quran, bisa tahu tajwid Quran, bisa begini, bisa begitu. Oh jadi imam insya Allah. Begitu besar gak mau gara-gara ikuti nafsu, ikuti teman gaul kan? Gara-gara pergaulan jadi gaul. Gaul. Bukan menggauli daripada isi Al-Quran, tapi menggauli yang setan banyaknya. Yang dapat merusak dirinya untuk tempat kemaksiatan. Makanya itu tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi yang tidak baik. Semua orang tua kepingin anaknya menjadi baik. Suruh baca Quran. Itu orang tua yang terbaik. Kalau dia sudah ajarkan anak-anaknya untuk menuju kebaikan, untuk menghafalkan Quran, untuk menghafalkan daripada isi dalam Al-Quran, maka insya Allah selamat orang tuanya. Tapi kalau anaknya tidak mengikuti ajaran orang tuanya, kasihan orang tuanya dalam kuburnya tersiksa karena anaknya tidak tahu baca Quran. Bagaimana nanti kalau punya anak nggak tahu baca Quran? Innalillahi, cucu nggak bisa baca Quran, anak nggak bisa baca Quran, nenek nggak bisa baca Quran, kakek dan buyut tidak bisa baca Quran, semuanya tidak tahu Al-Quran. Mumpung kalian masih kecil, masih muda, semangat untuk baca Quran. Gunakan Al-Quran dalam dirimu. Nanti itu Al-Quran meliputi dirimu, melindungi engkau di padang mahsyar daripada sinar matahari. Itu orang pada tenggelam semua, tenggelam dengan air keringatnya, kali panasnya, sakit dahsyatnya ketika itu. Tapi siapa melindungi? Al-Quran. Karena Pak mencintai Al-Quran. Jadi jangan sampai kita terlalai, jangan sampai kita terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita dapatkan sudah, mendapatkan ilmu itu, mendapatkan makna itu, insya Allah kita ajarkan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Dapat amal ibadah. Gak usah sudah kenikmatan poya-poya ini itu, gak usah. Cukup nih. Waktu sudah habis. Sekarang untuk ibadah saja kerjakan. Masih muda kerjakan ibadah yang lebih banyak. Kejar duniamu untuk kebaikanmu, agar engkau mendapatkan pula nanti kebaikanmu di akhirat. Nah itu. Karena apa? Di Mekah luar biasa. Setiap halakoh nggak bisa masuk kalau tanpa kertas. Tanpa apa? Ada yang namanya bitokoh. Bitokoh itu bahasa Arab. Kartu identitas untuk masuk di dalam Masjidil Haram. Tidak masuk. Tidak ada bisa masuk kecuali kita pakai kartu. Ketika masuk langsung duduk di halakoh. Pindah, habis mengaji di sini pindah halakoh sana lagi. Habis itu pindah lagi sana. Sampai 4 kali dan 5 kali kita baca Quran masih salah-salah. Nanti begitu setengah bulan, alhamdulillah mulai bagus. Yang belajar bukan anak-anak ABG begini. Yang belajar orang tua yang sudah jenggot putih, yang sudah punya cucu 4, belajar mengaji di depan anak muda. Yang ngajar siapa? Begini umurnya. Bukan azannya di masjid. Bukan azannya. Memang ngajarnya masih muda kayak Khairul, kayak Habib Soleh. Jadi imam masjid, naib, wakil daripada imam masjid. Kalau tidak ada imam masjidnya, dia jadi naib. Masya Allah. Yang ngajak kita orang hebat. Bukan apa namanya istilahnya bahasanya? Caroco. Orang hebat yang ngajari kita Al-Quran. Sampai dapat sertifikat. Bahwa ini orang sudah tahu dan sudah sukses dan sudah
lulus dalam bacaan Al-Quran, baru bisa lulus. Kalau nggak bisa dapat sertifikat. Kita semua dapat, alhamdulillah. Kenapa? Semangat kita baca Quran. Tiap subuh itu, kadang-kadang subuh atau maghrib atau duhur, kita sudah berangkat ke Masjidil Haram mengaji sampai asar, sampai isya, baru pulang lagi, kelaparan, makan lagi. Itu perjalanan sampai ke Haram itu 2 kilo. Kalau Safa Marwah itu kan ke Safa 1 kilo, ke Marwah 1 kilo, jadi berapa? 2 kilo. Ini 7 kilo. 1, 2, 3, 4. Sa'i itu 7 kilo semua. Terakhir di mana? Di Marwah terakhir. 7 kilo perjalanan, banyak capek, makanya bengkak kaki kadang-kadang. Itu asam urat. Tapi kadar Allah, kita dikuatkan oleh Allah. Selalu berdoa dan bersyukur dan sabar dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam bentuknya. Hidungnya mancung, hitam, putih, macam-macam. Ceweknya Masya Allah luar biasa. Macam-macam. Tapi bukan kita itu lihat, tapi kita apa? Ibadah. Kalau kita lihat di cantiknya, bahaya. Hilang ibadah kita. Tapi kita lihat ibadah. Jadi alhamdulillah selama saya di sana, saya tidak ada ceramah, cuma menyampaikan kegiatan saya di waktu di Mekah. Selama berapa hari? Kira-kira ya 30 hari. 30 hari di sana, tambah lagi di Madinah 5 hari. Di Madinah lebih enak lagi. Tenang lagi, dingin. Musim masuk musim subuh sembahyang di situ, di Raudhah. Sekarang Raudhah beda kayak dulu. Dulu enak langsung masuk di Raudhah, sekarang tidak. Ditutup, karena ditutup sini, nggak bisa masuk. Nanti subuh nggak bisa masuk. Itu pun 3 orang bisa masuk. Nggak boleh langsung. Ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Susah banget, susah, repot. Dulu enak, bebas, sekarang nggak bisa. Tapi alhamdulillah, setiap kita ziarah, setiap kita tawaf, selalu diingat Darul Mustafa. Anak-anak Darul Mustafa, ibu-ibu Darul Mustafa, semua didoakan. Kan sudah lihat videonya kan? Sudah lihat videonya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah, jangan ragu, jangan bimbang, rajin belajar, rajin istiqomah dalam pengajian. Jadi semasa Habib tidak ada, kurang pernah ikut pengajian. Memang dasar banyak setannya. Memang susah. Untuk kebaikan itu susah. Tapi kalau kejelekan, cepat. Jadi mudah-mudahan insya Allah sudah didoakan sama Habib istiqomah insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Habib Soleh mau nambah sedikit daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin takfiru bihal dhunub wa taslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa tadinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Qur'an, ana hanya menambahi ceramah Al-Hamid tadi tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala Asy-Syifa. Kenapa dengan nama Asy-Syifa? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penyembuh. Kalau kalimatnya syifa, itu pasti sembuh. Kalau orang yang sakit baca Quran, insya Allah sakitnya sembuh. Karena Allah mengatakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kenapa tidak pakai dawa, Habib? Dawa juga obat. Dalam bahasa Arab ada namanya dawa. Dawa itu obat. Kalau obat itu bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa pasti sembuh. Cuma kadang kita sebagai umat Habibuna Muhammad SAW
kita ragu dengan Al-Quran. Kadang kita malas baca Al-Quran. Kalau sakit, yang pertama yang diingat dokter. Pertama yang diingat obat. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Siapa dokternya hati itu? Habibuna Muhammad. Tibbil qulub, dokternya hati itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilang cinta sama Allah, bilang cinta sama Rasul, tapi Al-Qur'annya jarang dibaca. Nanti mau Ramadan, insya Allah panjang umur, bulan depan Syaban. Setelah Syaban, Ramadan, baru buka Al-Quran yang debunya sudah segini, baru dielap. Nanti Ramadan baru baca Quran, itu pun kalau dibaca. Tapi insya Allah yang hadir di sini insya Allah semua baca Quran. Di sini baca Quran semua, bukan yang nggak paling ada di sini. Di sana yang nggak ada. Yang sini baca Quran semua insya Allah. Iya Bu ya. Jadi kalau ingin sehat baca Quran, ingin bahagia baca Quran. Jadi insya Allah tidak lama lagi kita sampai pada bulan Syaban. Sekarang Rajab, baru Syaban, baru Ramadan. Jadi persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jangan lupa baca Quran setiap hari, walaupun hanya satu ayat itu baca. Kalau tidak bisa baca satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, tutup. Besok pagi buka lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, tutup. Tidak apa-apa, 5 tahun hatam tidak apa. Yang penting baca. Kan gitu. Yang kalau yang bisa jangan gitu Pak. Ini anak bicara tidak bisa. Bismillah, tutup. Besok buka lagi, Alhamdulillah, tutup. Besok baca lagi, tidak apa-apa. 5 tahun hatam tidak apa-apa. Yang penting baca Quran. Mudah-mudahan hanya ini yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya buat bagi sendiri. Wa hadza minni wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta doa kepada Aib Hamid karena belum balik pulang dari Mekah Madinah. Anak butuh doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi rabbana lakal hamdu wa lana sultan mudah-mudahan ya Allah rabbana banna li hadhihi doa. Ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, sehatkan jasmaninya, ya Allah, jadikan hamba-Mu saleh, menjadi hamba yang saleh, ya Allah, ahli sujud, ahli ibadah, ahli Quran, ahli pengikut setia kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, dalam apapun yang dilakukan Rasulullah SAW, dan dimanfaatkan ilmunya, tambah ilmunya, diuburkan lagi berkat seluruh kehidupannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajatnya dan insya Allah dapat jodohnya. Al-Fatihah.